Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran HTML ya, atau pembelajaran website sederhana dengan menggunakan Notepad ya. Untuk pelajaran kali ini kita akan menyertakan image ya. Nah, untuk menyertakan image di dalam sebuah website atau di dalam sebuah kerangka pengetikan Notepad ini, kita harus menggunakan tag img src yang berada di dalam body ya. Jadi kita ketik aja seperti ini, body, jangan lupa ditutup, lalu kita copy ya, kita paste. Jangan lupa di badinya itu ditutup dengan garis miring ya. Nah, di dalam ini kita di badinya ini kita ketikkan tagnya adalah img src sama dengan, nah di sini ini nama filenya ya. Di sini nama file, dalam hal ini nama filenya nanti kita akan lihat ya. Contoh misalkan kita mau mengambil atau mau mendownload file ya, lalu harus jangan lupa menggunakan titik lalu ekstensinya nanti ya. Oke, baik. Misalkan kita download gambar, misalkan di sini misalkan gambar lucu lah gitu ya. Ini klik kanan, lalu save image as. Nah ini ya, udah di download seperti ini, dia berada di download. Jangan lupa untuk di src di sini ya, untuk menyertakan image pada website ini di dalam satu drive dan folder yang sama ya, jadi dengan notepadnya. Jadi gambarnya ini nanti kita akan tempatkan di drive yang sama gitu. Oke. Nah, contoh kalau dicontohin ya, misalkan di sini nama filenya udah saya ketik, ini nama filenya nah gitu ya. Oke. Nah, untuk mengetahuinya, untuk menuliskan mengetahui bahwa nama filenya itu apa, ini kita tinggal klik kanan lalu properties. Nah, di sini udah saya ketik nah gitu ya, dengan huruf besar. Untuk meminimalisir kesalahan, ini di copy aja. Jangan lupa ini ekstensinya apa? Ekstensinya atau nama akhirannya adalah .jpg. Maka ini kita copy, taruh di sini, Ctrl V. Nah, .jpg tadi akhirannya ya, jpg. Oke, jangan lupa ditanda kutip 2, tutup ya. Seperti ini ya. Kita simpan file, save as. Nah, ini di PS2 ya materinya. Oke, masih teks ya, kita simpan, save, kita tiban aja. Lalu kita untuk menampilkannya kita simpan di HTML ya, file, save as. Yang tadi txt, kali ini kita mau menampilkan ke website atau ke browser, .html ya. Kita save, kita replace aja karena udah pernah ya. Nah, dari filenya, gampangnya dari filenya ya, ini dari file apa sih namanya, file notepadnya kita cari yang ini ya. Ini berarti untuk menampilkan ke browsernya, ini klik kanan, open with, misalkan dengan Google Chrome ya, pasin aja. Nah, ini tidak tampil nih gambarnya, lihat ya codingannya di sini, padahal nama filenya udah sama, lalu ekstensinya juga udah betul ya, udah dengan .jpg ya, tapi tidak tampil. Kenapa? Karena ini tidak pada drive dan folder yang sama. Karena drive-nya adanya di download. Biasanya pada saat kita download tuh adanya di sini. Klik kanan, kita cut, lalu kita tempatkan di drive yang kita inginkan atau di file notepad yang kita punya gitu ya. Misalkan taruh di sini ya, klik kanan, kita paste.
Oke, sekarang dari sininya, dari file apa sih namanya, dari browsernya, ini browsernya ini ya, ini codingannya, kita refresh lagi. Nah tuh langsung ada ya. Jadi intinya adalah pada saat menempatkan image ya di sebuah website, ini harus dalam satu folder yang sama seperti itu. Oke, nah ini masih asli nih, masih apa sih namanya, nama filenya dan besarnya filenya ini masih asli dari website yang tadi ya, yang aslinya gitu ya. Kita bisa ngubah-ngubahnya sebenarnya panjang pendeknya seperti itu, ada lebarnya ya, sedangkan height nanti tingginya. Nah misalkan widthnya ini kita kepengen berapa nih, misalkan 100 ya, 100 pixel ini ya, menyatakan ini pixel bukannya apa-apa gitu. Ini jadi 100, ini pixel. Lalu heightnya misalkan 200. Oke, jangan lupa dikutip, tutup. Oke, jangan lupa ditutup ya. Lalu setelah itu kita simpan, Ctrl S, lalu di refresh. Nah ini ya, jadi dengan coding yang apa sih namanya, kita memberikan parameter yang seperti ini dengan widthnya 100 dan widthnya ini lebarnya 100 pixel dan heightnya tingginya itu 200 pixel. Ini seperti ini tampilannya ya. Bisa kita ubah-ubah untuk kita sesuaikan, misalkan di sini 300 ya, lalu misalkan di sini 200. Kita coba dulu, kita simpan lagi, Ctrl S, lalu kita refresh. Nah ini ya, ini seperti ini udah bagus lah ya. Nah seperti ini. Oke. Selain itu kita juga bisa menggunakan atribut ya. Dalam hal ini kita misalkan nih, kita kepengen pada saat kita tunjuk ini nih, nah ini nama Bang Bolot ini nanti akan memberikan keterangan gitu ya. Jadi kita ketik aja di sini title ya, sama dengan misalkan untuk ngasih keterangan itu Bang Bolot misalkan ya, kita refresh ya, atau kita simpan ulang ya. Ini kita memberikan judul ya, file, save as, kita save as dulu deh. Ini title image ya, title image misalkan. Ini masih .txt, kita simpan, file, save, lalu kita buat HTML nya, jangan lupa ya, .html. Kita membuat dua file ini biar supaya kenapa, biar supaya nanti kalau misalnya kita ngedit-editnya gampang gitu ya. Kita save. Oke, untuk menampilkannya ini kita kita save, Ctrl S ya, kita refresh ya. Oke, ini belum hadir, kenapa? Karena kita apa sih namanya, takutnya salah dari notepad ininya, maka dari file aslinya aja ya, dari sini ya. Kita klik kanan, open with, lalu Google Chrome ini. Nah ini udah ada tuh ya. Jadi pada saat kita tunjuk seperti ini ada keterangan tuh Bang Bolot ya, dengan keterangan titlenya tuh seperti ini, Bang Bolot gitu ya. Oke. Selanjutnya kita bisa membuat bingkai pada gambar ya. Untuk membuat bingkai ini kita menggunakan apa semuanya, tag yang lain, yaitu menggunakan border ya. Di sini kita yang di mana aja sih sebenarnya kita bisa ketikkan ya. Contoh misalkan di sini ya, border sama dengan misalkan kita kasih parameter 4 misalkan ya. Jangan lupa ditutup ya. Nah seperti ini, lalu kita simpan, file, save as, simpan ya. Ini bingkai, kita kasih nama yang berbeda ya, bingkai
bingkai image ya. Ini kayaknya tadi udah 1.9 ya, berarti 1.9. Ini belakangnya masih txt, biarin aja, kita save ya. Lalu kita simpan lagi file, save as. Jangan lupa belakangnya menggunakan .html ya. Kita save, kita simpan, Ctrl S, lalu kita refresh. Nah, ini belum apa namanya, tidak langsung tampil. Kita menggunakan yang di sini saja ya. Klik kanan, open with, lalu Google Chrome. Nah, ini udah ada bingkainya. Seperti itu ya, kita membuat bingkai. Lalu gambar ini pun ini bisa kita tempatkan di kiri, di kanan, di tengah, atau di mana saja ya. Dengan cara apa? Kita kasih tag align ya, align. Oke, align misalkan kita sama dengan ketikan right gitu ya. Oke, kita simpan ya. File, save as. Ini 1. Oh ya, bingkai ya, kita bingkai 1.9. Lalu kita ini 1.10 misalkan ya. Ini align image ya. Nah, ini base txt, kita simpan aja, file save as ya. Lalu kita simpan ulang file save as dengan align image .html untuk menempatkan untuk menampilkan ke browser ya. Oke, kita save lagi. Jangan lupa bukanya juga dari file yang udah ada ya. Klik kanan, open with Google Chrome. Nah, itu dia pindah ke kanan. Kenapa kita ke kanan? Karena tadi kita memberikan codingnya dengan di kanan gitu ya. Nah, ini karena kita memberikan codingnya ke kanan. Coba kalau misalkan kita ke kiri, berarti menggunakan left gitu. Kita Ctrl S, kita refresh, reload. Nah, dia akan ke kiri gitu ya. Jadi tergantung dari kita memberikan align-nya tuh kemana ya, ke kiri atau ke kanan. Oke, untuk pembelajaran kali ini seperti itu, cukup dulu ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.